Mikotnya penduduk Madinah di mana? Di Dzulhulaifah kan? Orang yang mau haji, mau umroh, mungkin di antara bapak dan ibu-ibu di sini ada yang pernah haji atau umroh ya. Mikotnya penduduk Madinah kan di mana? Di Dzulhulaifah, Bir Ali. Nah dahulu Rasulullah SAW memulai ihramnya itu dari sana Pak, dari Bir Ali itu, dari Dzulhulaifah. Nah orang ini nanya kepada Imam Malik, kalau saya mulai ihramnya dari sisi kuburan Rasulullah di kota Madinah boleh nggak? Kata Imam Malik, nggak boleh. Aku khawatir kamu terkena fitnah, kata Imam Malik. Apa kata orang ini? Saya cuma menambah beberapa mil, beberapa kilo aja. Fitnah apa? Apa kata Imam Malik? Ayu fitnatin a'adham min an sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang sesuatu itu baik sementara Rasulullah SAW saja tidak melakukannya. Lihat jawaban Imam Malik luar biasa. Imam Malik mengatakan, kamu memandang sesuatu itu sebagai keutamaan, bagus, baik, sementara Rasulullah nggak melakukan, itu saja sudah fitnah. Masya Allah. Pernah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, bahkan beliau a'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim. Tabi'in itu murid-muridnya para sahabat, ya. Pernah Sa'id bin Musayyib, melihat ada orang yang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Padahal kan qobliyah subuh cuma berapa? Cuma 2 rakaat. Rupanya orang ini lebih dari 2 rakaat. Apa kata Sa'id? Jangan kamu lakukan. Apa kata orang ini kepada Sa'id bin Musayyib? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allah bisalat. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Apa jawaban Sa'id? La. Walakinna Allah yu'adzibuka bi mukhalafati sunnati Rasulillah. Tidak. Tapi Allah akan azab kamu disebabkan kamu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat qobliyah subuh cuma 2 rakaat. Kamu kok lebih? Kamu telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, jadi ibadah itu Pak, jangan menurut kita baik, menurut kita ya enggak. Yang namanya ibadah itu harus jelas ada tuntunannya, ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi saudaraku inilah ya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu, karena ibadah itu hak Allah, berarti harus kita perhatikan 2 perkara. Yang pertama, wajib memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Boleh enggak Pak kita berdoa kepada mayat di kuburan? Nggak boleh. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, sedangkan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kepada mayat enggak boleh. Ya. Mayat tidak bisa mengijabah doa, tidak. Yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak Pak tawakal? Tawakal kepada jimat. Hah? Ada orang kalau pakai jimat, kayak petantang petenteng gitu,
Tapi kalau jimatnya ketinggalan, ketakutan banget Pak. Ini orang berarti tawakalnya kepada apa? Kepada jimat. Sedangkan tawakal itu ibadah, dan tawakal itu hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Enggak kok, saya tawakalnya pada Allah bukan pada jimat. Kenapa pakai jimat? Kalau kamu tawakalnya kepada Allah, nggak perlu pakai jimat. Karena jimat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu bisa menjadi kesyirikan. Ya, apalagi kalau punya keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Wah, ini syirik besar, Pak. Karena yang bisa menolak bala hanya siapa? Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka murnikan ibadah untuk Allah. Ya. Ketika Bapak sholat, murnikan sholat Bapak untuk Allah. Jangan sampai sholat kita dikotori Pak oleh niat yang gak baik. Sholat sambil update status, biar disebut percuma sholat kalau hati kita tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lillah wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas murni untuk Allah dan mengharapkan ridhonya saja. Rasulullah ucapkan ini gara-gara ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra ma lahu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang berperang niatnya dua? Yaltamisul ajr, yang pertama berniat pengen dapat pahala. Wa yaltamisul dzikr, yang kedua niatnya pengen disebut pahlawan. Pokoknya ada dua niat nih Pak. Yang satu niatnya pengen dapat apa? Pahala. Yang satu lagi niatnya apa? Yaltamisul dzikr, pengen disebut kalau dia apa? Hebat, pemberani, pahlawan. Malahu, apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sabda Nabi tadi, Inna laisa lahu syai', dia tidak dapat apa-apa. Inna Allah la yaqbalu minal amal, Allah tidak akan pernah menerima amalan soleh apapun illa ma kana khalisan liwajhi, kecuali yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Sudah. Ibadah itu Pak, jangan sampai kita mengharapkan apa? Pujian manusia. Jangan sampai kita ini Pak ibadah hanya karena pengen status, biar orang nganggap kita ini orang soleh. Jangan sampai saudaraku seiman, kita tidak memurnikan ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah tidak ridho gitu. Ada lagi Pak, niatnya karena dunia. Saya mau sholat duha biar rezeki saya lancar. Sholat duha niatnya biar rezekinya apa? Lancar. Boleh nggak niat kayak gini? Nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Buka sama Bapak surat Hud ayat 15-16. Silakan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut dari ibadahnya itu tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka, kata Allah. Batal amalnya, sia-sia usaha. Perhatikan, saudara. Allah Pak mengecam orang yang niat ibadahnya hanya karena pengen dapat apa? Dunia. Orang infak, mau infakin mobil Vios ini, mudah-mudahan diganti sama Allah Camry. Niat infaknya hanya karena ingin diganti dengan yang lebih baik. Kita katakan Anda tidak dapat pahala. Kenapa? Bukankah infak itu memberkahi harta? Betul. Tapi masalahnya infak sedekah itu adalah hak Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Adapun diganti itu sudah janji Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba ikhlaskan saja. Adapun janji Allah pasti tepati. Kalau saya nggak niatin takut Allah nggak menepati soalnya. Wah, ini seudon sama Allah, Pak. Nggak perlu kita niatkan itu. Maka dari itu Pak, ibadah itu harus betul-betul apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu artinya apa, Pak? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan baik-baik ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Percuma ya, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah pun tidak akan diterima oleh Allah. Maka ibadah akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Nah, sebutin tadi. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ingat baik-baik ini, Pak. Dua syarat ikhlas ini dalilnya mana? Surat Al-Kahfi ayat 110. Buka surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Rabb-Nya dengan apapun. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dirujuk. Apa kata beliau? Hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini merupakan dalil bahwa syarat diterima amal itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita ibadah itu ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, Masya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita ibadah tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, jadi penting dalam ibadah memperhatikan dua syarat. Yang pertama apa tadi? Ikhlas.
Kedua apa Pak? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya? Atau seperti apa? Tadi sudah kita sebutkan definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah bil aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang bersifat lahir maupun batin. Jadi Pak, ibadah itu semua yang Allah cintai dan ridhai. Baik. Berarti semua yang Allah cintai dan ridhai ibadah. Baik. Mencari nafkah diridhai Allah enggak, Pak? Bapak pergi cari nafkah, kerja, diridhai oleh Allah. Bahkan Allah pun juga menyuruh dalam Al-Quran. Para sahabat pun mencari nafkah. Ibadah enggak nyari nafkah itu? Mencari nafkah ibadah. Kemudian sesuatu yang sifatnya mubah. Sesuatu yang sifatnya apa? Mubah. Bisa nggak jadi ibadah? Bisa Pak. Kalau memang niat dan tujuannya untuk ibadah. Contoh, olahraga. Olahraga bisa jadi ibadah. Olahraga bisa jadi apa? Ibadah. Kalau niatnya untuk apa? Kalau niatnya supaya dia sehat dan bisa beribadah. Adapun kalau olahraga niatnya cuma sebatas pengen olahraga saja, nggak ada niat pengen seperti itu, maka itu bukan ibadah. Ya. Maka dari itu ya, teman-teman yang suka olahraga, niatkan dengan olahraga kamu supaya kamu bisa sehat. Dengan kamu sehat, kamu bisa ibadah enak. Supaya olahraga kamu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang ya sebagian teman-teman itu berubah niat. Di awal goes misalnya, wah niatnya bagus, kamu ngapain goes? Niat dong, niat karena Allah. Lama-lama dia seneng goes, sampai berangkat subuh pulang sore. Akhirnya apa Pak? Katanya buat ibadah, biar ibadahnya kuat. Ternyata enggak. Olahraganya kuat, ibadahnya melehoi. Olahraganya kuat, Masya Allah. Tahajudnya lewat. Ibadah, olahraganya kuat, Masya Allah. Baca Quran aja enggak. Wah, ini berarti sudah melenceng dari niat yang benar. Itu bukan lagi bernilai ibadah, bukan. Ya, saudaraku seiman. Namun ingat, saudaraku seiman, sudah kita sebutkan tadi, bahwa niat yang baik saja tidak cukup. Niat yang baik saja tidak apa? Cukup. Sampai amalannya pun sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ini niatnya baik, tapi amalannya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Saya berikan contoh. Kalau ada orang datang ke dukun dengan niat katanya untuk ya cari rezeki lah. Tapi datangnya ke dukun, cari rezeki datang ke dukun. Niat cari rezeki, bagus niatnya, tapi caranya datang ke dukun. Benar nggak itu Pak? Benar. Rasulullah SAW sabda, man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal lahu arba'una yauman, lam tuqbal lahu salatun arba'una yauman. Ya. Siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima salatnya 40 hari. 40 hari gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dia mendatangi apa? Dukun. Apalagi kalau dia sampai mempercayai sang dukun.
Kata Rasulullah apa? Dalam riwayat Abu Daud, "Man ata 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, perhatikan, niat yang baik saja tidak cukup. Sampai juga perbuatan kita sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami ini. Dari itulah saudaraku, jadi kita hidup di dunia untuk ibadah. Jadikan, usahakan semua perbuatan kita bernilai ibadah. Bapak olahraga bernilai ibadah, makan bernilai ibadah, minum bernilai ibadah, kawin, nikah bernilai ibadah, sehingga kita selalu berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan Pak, kita selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai, maka segeralah berdiri. Kata sebagian ulama, kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, segeralah berdiri menuju akhiratmu. Sebagian ulama lagi berkata, kalau kamu sudah selesai dari ibadah, siap-siap menuju ibadah berikutnya. Usahakan, kita berusaha untuk supaya aktivitas kita bernilai ibadah. Sebab Pak, kalau bernilai ibadah itu aktivitas kita, kita akan terus dapat pahala. Dan pahala lebih agung Pak daripada uang. Uang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala. Uang bisa habis di dunia, tapi pahala tidak akan pernah habis. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya ghairu mamnun? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, ghairu maqtul. Mereka pahala yang tak akan pernah terputus. Bayangkan Pak, pahala ibadah itu tidak akan pernah terputus. Karena balasannya apa? Jannah, surga. Dan kenikmatan surga tak akan pernah habis-habisnya, tak akan pernah terputus. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam api neraka, dalam surga. Ya, mereka dalam kenikmatan yang terus menerus. Masya Allah. Kenapa? Dari pahala ibadah. Ya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang bahagia, dan kami akan berikan balasannya di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka di dunia. Orang yang beramal soleh, beribadah itu dikasih sama Allah pahala dunia akhirat. Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ay fid dunya. Siapa yang beramal saleh, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang bahagia, yang thayyibah. Di akhirat apa balasannya? Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan pahala buat mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Apa itu Pak? Surga. Siapa di antara kita yang pengen masuk surga? Semua kita pengen masuk surga. Sementara surga tidak akan bisa kita raih kecuali dengan amalan saleh. Kita berusaha Pak, beramal saleh.
Wallahi Pak, ibadah amal soleh itu manfaatnya besar untuk kita di dunia pun di akhirat. Ibadah di dunia apa manfaatnya Pak? Di dunia ibadah itu Pak membuka pintu-pintu rezeki. Ibadah itu membuka pintu apa? Rezeki. Contoh, ibadah sedekah. Sedekah membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda apa Pak? Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Orang yang senang sedekah, hartanya barokah. Dibuka oleh Allah pintu rezeki yang lainnya bagi orang yang mau sedekah. Apalagi ibadah yang bisa membuka pintu rezeki, Pak. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu membuka pintu rezeki. Kata Rasulullah SAW, man arada an yuzadu fi malihi wa yutawwal fi umurihi falyabar wal walidayhi. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, hartanya diluaskan, hendaklah ia berbakti kepada orang tua, wal yasil rahimah, dan hendaklah ia menyambung silaturahim. Silaturahim ibadah. Bapak pergi ke rumah paman dengan niat silaturahim, ibadah, masya Allah. Bapak pergi ke rumah kakek atau ke rumah kita dengan niat untuk menyambung silaturahim, ibadah, masya Allah. Ya, dan itu bisa membuka pintu-pintu rezeki buat kita, Pak. Masya Allah. Islam saudaraku seiman. Takwa membuka pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Berikan kepada dia jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa sudah dijamin sama Allah di dunia, Pak. Orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir. Banyak di antara kita banyak kekhawatiran, Pak. Aduh, gimana masa depan saya, masa depan anak-anak saya. Usah khawatir. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi kamu. Kamu tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kamu. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Orang yang tawakal kepada Allah dicukupi sama Allah, Pak. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taraku bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Di waktu pagi pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore pulang dalam keadaan temboloknya sudah penuh. Dan di antara antum ada yang punya ayam, lihat sama antum ayam. Pagi-pagi keluar dalam keadaan temboloknya, pergi dia cari rezeki, Pak. Dan ayam modalnya cuma 2. Apa, Pak? Paruh. Ayam nggak pernah sekolah, belajar matematika, ekonomi, dan yang lainnya. Ayam, Pak, modalnya ayam apa? Tawakal, sudah cari. Ayam nggak pernah malas-malasan. Ada nggak ayam malas-malasan, Pak? Ayam kerjaannya tiduran aja di
kasur. Ada? Ada ayam kayak gitu, Pak. Kecuali ayam peternak. Ya, tapi ayam kampung lihat. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sana, dia kores sana, koresin. Pulang ke kandang, antum lihat. Pemboloknya udah gede, udah penuh. Ya tidak. Siapa yang ngasih rezeki ayam? Makanya kata Rasulullah, siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada dia seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya. Subhanallah. Makanya ibadah itu Pak di dunia membuka pintu rezeki. Pun jangan tentunya ya, jangan sampai kita ibadah tujuan utamanya hanya pengen rezeki. Ini nggak bagus, sudah kita sebutkan tadi. Ya, ibadah tujuan utama kita pengen dapat ridho Allah dan pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku, rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi ibadah manfaatnya di dunia luar biasa, Pak. Di antara manfaatnya di dunia, Pak, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Pak, ya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosa. Salat menggugurkan dosa, wudu menggugurkan dosa. Utsman bin Affan pernah, Pak, beliau mencontohkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Setelah selesai Rasulullah SAW berwudu, setelah selesai Utsman bin Affan berwudu, apa kata Utsman? Hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddau mithla wudu'i hada. Demikianlah dahulu aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Waqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a hakadha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang wudunya seperti ini, seperti contoh Rasulullah SAW, Allah akan ampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Orang yang berwudu, cuma berwudu saja sudah menggugurkan dosa, diampuni dosanya ya Allah. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Muslim ya, tidaklah dia mencuci wajahnya kecuali akan bergugurlah dosa-dosa dari wajah, dosa bersama tetesan-tetesan terakhir. Tidaklah dia mencuci tangannya kecuali akan berguguran juga dosa-dosa tangannya bersama tetesan-tetesan terakhir dari apa? Air wudhu. Ketika dia telah selesai wudhu, dia telah bersih dari dosa. Wudhu, sholat menggugurkan dosa. Sebutkan dalam riwayat Tabrani. Idza qama ar-rajul wa idza qama al-'abdu yusalli wudi'at dhunubu fawqa ra'sihi. Ya. Apabila seseorang sholat, diletakkanlah dosa-dosanya itu di atas kepalanya. Seperti yang lain di atas pundaknya. Fa idza raka, kalau dia ruku, ana sarat khataya, bergugurlah dosa-dosa dia. Apabila dia berdiri lagi, diletakkan lagi dosa-dosanya. Fa idza sajad, kalau dia sujud, ana sarat khataya, berguguran lagi dosa-dosa dia. Subhanallah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Ara'aitum law anna an-nahra 'ala babi ahadikum yaktasilu fihi 5 marrat, hal yabqa lahu min daran?" Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai yang berada di depan pintu rumah kalian dan dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Kira-kira kotoran di badannya itu masih ada tidak? Kata para sahabat, la yabqa minhu min daran. Bersih ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Demikian pula sholat. Sholat itu kayak kita mandi setiap hari 5 kali.
membersihkan dosa. Jadi kan kita manusia tempat dosa, ya kan Pak? Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Yang berani ngacung, saya nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Manusia pasti berbuat dosa. Tapi Allah dengan maha kasih sayang Pak, ya, mensyariatkan kepada kita sholat, wudu dan yang lainnya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sholat malam menggugurkan dosa. Sedekah menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, selain dituliskan untuk kita kebaikan dan derajat, Allah gugurkan dengan itu dosa-dosa kita. Ya. Langkah kaki kita ke masjid, setiap langkahnya kata Rasulullah dituliskan 1 derajat dan digugurkan 1 apa? 1 dosa. Bayangkan. Siapa di antara antum yang rumahnya jauh dari masjid? Ada? Ada enggak? Yang rumahnya jauh dari masjid, tapi suka ke masjid? Ada? Itu berapa meter rumahnya dari masjid? Hah? Depan rumah persis. Ada yang lebih jauh dari itu? Rumahnya dari masjid? Itu berapa? 150 meter. Masya Allah. Lumayan Pak. 150. Kalau satu langkah biasanya berapa meter? 1 meter berapa langkah? Kalau antum bisa jadikan 1 meter 2 langkah bagus. 1 meter 2 langkah 150 meter berarti 300 langkah. 300 dosa sudah digugurin tuh. Itu baru sebalik. Balik lagi ke rumah ditulis lagi begitu 600. Baru 1 sholat dikali 5 kali sholat. 600 kali 5 berapa? 3.000. Lumayan. Cuman anehnya banyak orang mau pergi ke masjid malas-malesan. Lebih senang sholat di mana? Di rumah kayak awewe, kayak perempuan. Kalau perempuan memang yang lebih baik di mana? Laki-laki di masjid, bukan di rumah. Oh enggak Ustaz, saya berjamaah sama istri saya di rumah. Oh bukan begitu. Yang bisa diperintahkan oleh Rasulullah, laki-laki pergi kemana? Masjid. Pahalanya gede Pak. Pak, ada orang nawarin ke Bapak, nih saya mau ngasih duit, silakan pilih 1.000 perak rupiah atau 27.000. Bapak pilih mana? Gratis. Mau 1.000 atau 27.000? Hah? Kalau Bapak milih 1.000, berarti Bapak apa? Ada orang ngasih, silakan pilih Pak, mau 1.000 atau 27.000. Bapak beri 1.000. Aduh, gimana nih Bapak? Mungkin orang akan bilang ke Bapak, blow on kamu itu. Allah nawarin kepada kita, mau 27 kali lipat atau 1 kali lipat? 27 kali lipat di mana? Berjamaah di masjid. Sementara kalau di rumah cuma sekali lipat. Masa kita pilih yang 1? Gimana? Padahal kan kita ke masjid nggak diminta duit, cuma jalan doang. Itu pun setiap perjalanan kita menggugurkan dosa, mengangkat derajat, pahala. Kok kenapa malas Pak? Ya, tapi kalau diumumin di masjid, nanti habis sholat setiap orang bakal dikasih duit per orang 1 juta. Itu Pak.
Ramai itu masjid. Ternyata lebih semangat kepada duit daripada kepada pahala. Padahal pahala jauh lebih besar dibandingkan daripada apa? Dari itulah Pak, kita umat Islam itu ramaikan masjid Pak. Jangan sampai masjid kosong melompong. Ya. Jadikan masjid tempat kita lebih damai di hati kita. Karena orang yang mencintai masjid, hatinya terpaut dengan masjid, itu Masya Allah pahalanya Pak. Ya, disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang kata Rasulullah yang akan Allah berikan naungan padanya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Senang dia pergi ke masjid. Jadikan Pak, masjid itu tempat yang terindah. Ada orang menjadikan, oh saya kalau mancing kayaknya tempat terindah dalam hidup saya. Ada lagi bilang, oh kalau saya ke gunung itu tempat terindah buat saya. Yang satu bilang, bagi saya masjid yang terindah buat saya. Wah ini dia. Ini yang benar. Masjid tempat terindah dalam hidupnya. Betul itu Pak. Hatinya betul-betul terpaut dengan masjid. Sehingga ketika dia di masjid, dia merasa senang, merasa nikmat. Usahakan kita termasuk orang-orang seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak sekalian ya. Kalau Ibu mah yang paling utama di mana? Di rumah, bukan di masjid. Walaupun ibu-ibu kalau mau ke masjid salat jamaah boleh, nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat apa? Mereka. Ya Pak. Jadi amal soleh itu Pak, untung Pak. Sangat untung. Apa sih Pak ruginya beramal soleh? Apa ruginya kita sholat? Apa ruginya kita beribadah? Enggak ada ruginya. Cuma sedikit mengorbankan waktu kita sedikit. Bapak sholat 5 waktu, mengorbankan waktu berapa menit? Sholat zuhur 10 menit, cuma 10 menit diganti oleh Allah pahala yang besar dan balasannya luar biasa di dalam surga. Cuma mengorbankan 10 menit aja kok males banget, subhanallah. Kalau Bapak berbisnis Pak, Bapak modalnya misalnya 100.000, untungnya 1 juta, mau nggak? Mau kan? Modalnya 100.000, untungnya 1 juta, untungnya 10 kali lipat. Wah luar biasa. Kita sholat mengorbankan 10 menit, tapi pahalanya luar biasa, besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang malas-malasan. Karena apa Pak? Karena pahala itu butuh keyakinan, akidah. Ya tidak? Pahala itu nggak kelihatan. Kalau duit kan kelihatan. Duit kelihatan, pahala nggak kelihatan. Dan kita lebih tertarik kepada yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Padahal yang nggak kelihatan berupa pahala jauh lebih baik buat hidup kita. Karena kita hidup di dunia cuma sementara. Siapa di antara kita yang mengatakan, saya Ustaz hidup akan 1000 tahun di dunia? Nggak ada manusia hidup 1000 tahun. Kecuali zaman dulu, zaman Nabi Adam. Nabi Adam iya umurnya 1000 tahun. Tapi kalau sekarang kita nggak mungkin Pak. 100 tahun, 200 tahun, itu pun Bapak kalau umurnya 200 tahun sudah nggak berdaya, nggak, tinggal tulang makulit sudah. Ya, saudaraku seiman, sadari Pak, kita hidup di dunia nggak bakal lama.
Al-ayyamul qalail wal mau'idul jannah, kata para ulama. Hari-hari di dunia ini sebentar. Kalau kita gunakan hari-hari yang sebentar ini, kita dapat surga selama-lamanya. Mendingan mana Pak? Mendingan sabar di dunia apa sabar di neraka? Mendingan sabar di dunia sebentar, ya kan? Di dunia kita sabar, menaati Allah, menjauhi maksiat. Sebentar kita hidup, cuma 60 tahun, 70 tahun. Bapak tahu, satu harinya di sisi Allah berapa tahun kita? Satu harinya di sisi Allah 1000 tahunnya kita, Pak. Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita umurnya 60 tahun, kalau kita umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1 jam setengah. Itu cuma 1 jam setengah. Ternyata masuk neraka selama-lamanya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, rugi banget. Hidup kita di dunia sebentar. Sabarlah untuk menaati Allah. Sabar untuk beribadah kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena setelah kematian itu hidup yang lebih panjang. Tak ada batasannya sudah. Ima kita ke surga atau kita mana? Ke neraka. Di surga kekal. Jangan sampai kita masuk neraka kekal. Naudzubillah. Akibat kita apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia ya. Jadi inilah ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan terus untuk ibadah, Pak, sampai kita meninggal dunia. Baik, saya kira cukup ya, sampai di sini kita buka tanya jawab. Oke, persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0857 1901 4738 atau pada barcode yang telah kami sediakan. Apa hukumnya menjual ikan laut yang hukum asalnya mubah, namun terkendala oleh adanya undang-undang negara yang dilarang untuk diburu seperti ikan-ikan yang dilindungi pemerintah? Apakah status tersebut berubah kehalalannya untuk dijual? Barakallahu fiik. Antum berdosa karena melanggar undang-undang tersebut. Ya. Adapun antum menjualnya buat antum ya halal, tapi dosa. Dosanya karena antum melanggar apa? Undang-undang. Jadi kalau antum sebagai nelayan pas dapat ikan itu lepasin lagi. Kadang kita mancing nggak tahu apa yang narik kan. Pas ditarik, ikan yang dilarang sama pemerintah. Ya udah lepasin lagi aja. Kecuali kalau udah mati, gimana lagi? Iya. Demikian. Doa setelah sholat sunnah duha yang dibaca 100 kali, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di sini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud ya, dan yang lainnya. Dan hadis ini memang jalan-jalannya ada kelemahan, namun insya Allah menguatkan satu sama lainnya sehingga naik kepada derajat hasan. Ya, maka dari itu dianjurkan kita mengucapkan ini, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Adapun yang ada di masyarakat, Pak, setelah salat duha mengucapkan doa itu, Allahumma inna duha duhauka sampai akhirnya, ini enggak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Enggak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Apakah tata caranya juga harus
mengangkat tangan. Ya. Zikir seperti ini, Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali seperti ini, ya tidak disyariatkan mengangkat tangan. Karena tidak ada Rasulullah mengangkat tangan, tidak para sahabat 100 kali. Ya. Kita hitung dengan tangan kita yang lebih baik. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita hitung dengan tangan kita. Itu yang lebih bagus. Apakah boleh rajin ikut kajian dengan harapan dapat jodoh? Niatnya ada udang di balik lempeye. Ya. Ketahuilah jangan sampai, sudah saya sebutkan tadi, amalan soleh niat tujuan utamanya apa? Dunia. Jangan. Antum ikut kajian, niatkan utama antum biar dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Adapun jodoh, minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya jodoh yang soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berusaha juga nggak masalah. Adapun kajian, jangan tujuan utamanya pengen dapat apa? Jodoh. Ya, tapi kajian itu utamanya biar dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu lalu bisa masuk surga. Kalau kita niat buat ibadah, bagaimana kalau kita pegang gadaian, tambak atau sawah, nanti hasilnya buat berangkat umroh, bagaimana hukumnya? Antum meminjamkan kepada petani. Meminjamkan duit kepada siapa? Petani, dan petani menggadaikan sawahnya kepada antum. Terus hasil sawahnya antum ambil, antum makan riba. Riba. Kenapa? Karena disebutkan dalam azhar, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Si petani antum ngutangin duit, si petani menggadaikan apa? Sawah, terus antum dapat keuntungan. Nanti si petani akan mengembalikan hutangnya plus hasil panen. Panennya buat antum. Berarti antum pemakan riba. Jadi kalau antum ngasih pinjaman ke petani, ya, terus si petani menggadaikan sawahnya, terus hasil panennya buat siapa? Buat petani. Itu milik petani. Itu cuma gadaian doang. Yang kalau suatu ketika si petani nggak bisa bayar, maka antum punya hak untuk menjual tuh, untuk mengambil duit antum, selebihnya kembalikan lagi ke petani. Adapun hasil daripada sawahnya tetap milik petani, bukan milik antum. Yang ada di negeri kita seperti itu, Pak. Ya, orang kaya petani datang ke orang kaya, Pak. Saya nggak punya duit, mau minjam duit. Ini sawah saya gadain. Akhirnya apa yang terjadi? Si orang kaya ini mengambil hasil taninya. Wah, ini pemakan riba. Kata Rasulullah SAW, 1 dirham riba dosanya sama dengan 36 kali berzina. Hati-hati. Kalau sholat tidak khusyuk, bagaimana cara untuk meningkatkan khusyuk dalam ibadah? Ketahuilah saudaraku, khusyuk itu mengikuti rasa takut hati kita kepada Allah. Khusyuk kita itu mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah.
Semakin hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, semakin khusyuk. Makanya disinilah rahasianya, Pak. Kenapa sholat itu disuruh banyak baca takbir? Mau sholat Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim siapa? Apa? Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'. Siapa yang Allah paling besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih besar di hatinya dari Allah, gak bisa khusyuk. Makanya khusyuk itu mengikuti pembesaran hati kita kepada Allah. Semakin hati membesarkan Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, semakin khusyuk billah. Semakin kurang takutnya kepada Allah, semakin kurang khusyuknya. Ya. Apakah boleh atau berdosa apabila suami istri selama 8 tahun pernikahan tapi tidak pernah berhubungan suami istri sekalipun? Oh, terus ngapain nikah? Ngapain nikah 8 tahun gak pernah berhubungan suami istri? Jangan ini, Pak, penyuka sesama jenis ini. Pernah juga tuh ada seorang akhwat ngadu ke saya, Ustadz, saya sudah nikah 8 bulan. Selama 8 bulan ini suami saya gak pernah nyentuh saya, Ustadz. Setelah saya selidiki ternyata dia penyuka sesama jenis. Syahwatnya kalau sama laki-laki lagi. Ya. Nah, kalau misalnya dia menikah 8 tahun gak pernah berhubungan suami istri, kita tanya sebabnya kenapa? Karena istrinya perikit, suaminya impoten. Oh, suaminya impoten, istrinya juga frigid. Frigid itu artinya nggak ada keinginan berjima, ya. Akhirnya mereka sudah sepakat kita nggak jima ya. Soalnya yang satu impoten, yang satu frigid. Ya gimana lagi? Kalau seperti itu ada udzur syar'i namanya, Pak. Tapi kan tujuan terbesar dari pernikahan itu apa? Menyalurkan syahwat supaya kita tidak jatuh kepada zina, kemudian punya anak supaya melanjutkan keturunan. Ya. Jadi kalau kita perlu tanya dulu kepada orang ini, kenapa tidak berhubungan selama 8 tahun itu? Sebabnya apa? Baru kita bisa jawab. Nah. Bagaimana jika suami lebih memprioritaskan hobi dibandingkan istri yang nggak sesuai sunnah, Pak? Ya. Ada orang kerjaannya hobi mancing aja hidupnya. Istrinya dicuekin, ya nggak benar. Istri itu kan amanah. Suami menikahi istri, istri sudah mengambil perjanjian yang besar. Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para wanita telah mengambil dari kalian hai laki-laki perjanjian yang berat. Maka dari itu, jangan sampai hobi mengalahkan kewajiban kamu terhadap istri. Kewajiban mencari nafkah, kewajiban mendidik istri. Ya. Jangan sampai kita berpikir gini, Pak. Yang penting saya sudah ngasih nafkah, selesai. Kita katakan nggak cukup, Mas. Selain menafkahi, kamu punya kewajiban mendidik dia. Menjaga kehormatannya. Nah ini, jadi benar kalau misalnya antum hobi, silakan melakukan hobi antum tanpa melalaikan tugas antum sebagai seorang suami. Ataupun berlebihan melalaikan kewajiban, ini tertipu namanya. Ya, Allahu a'lam.
Bagaimana nilai ibadah seseorang jika memfasilitasi suatu kegiatan ibadah yang diperoleh dari hasil yang tidak halal? Ya. Memfasilitasi suatu kegiatan ibadah yang diperoleh dari hasil yang tidak halal. Kegiatan ibadah diperoleh dari hasil yang tidak halal. Maksudnya gimana ya? Dapat uang suap. Dari uang suap itu buat apa? Dari uang suap, hasil korupsi buat bikin kajian. Ini sih mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Iya, tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ada orang korupsi, niat saya baik, buat apa? Mau bangun masjid. Apakah korupsi jadi halal? Gak bisa. Yang haram tetap haram, walaupun tujuannya baik. Dari duit suap menyuap buat bikin kajian, nggak bisa Pak, itu terlaknat. Rasulullah SAW sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya saya belum pernah paham agama karena tinggal dan besar di lingkungan Nasrani. Dan memang keluarga besar saya Nasrani. Saya dulu sering melalaikan sholat dan tidak suka mengganti puasa. Karena memang fakir ilmu, Ustadz, bagaimana cara untuk menebus dosa saya tersebut. Adapun sholat, maka kewajiban kamu bertaubat kepada Allah. Kewajiban kamu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah wajib mengganti sholat kamu yang dulu? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan wajib dia mengganti sejumlah sholat yang dia tinggalkan itu. Maka diperkirakan berapa. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban dia mengganti. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak pernah sholat, maka dia murtad dari agama Islam. Ya, dan ini mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad pendapatnya orang yang meninggalkan sholat, nggak pernah sholat, murtad dari agama Islam. Maka kalau dia sudah taubat, masuk Islam lagi, maka dia tidak ada kewajiban untuk apa? Menggantinya. Ya. Adapun puasa, kalau memang dulu dia pernah tidak puasa dan belum diganti, wajib diganti walaupun sudah bertahun-tahun. Kewajiban dia ganti, hitung berapa sudah puasanya, kemudian dia ganti. Ya. Allahu a'lam. Nasihat bagi kami yang belum istiqomah dalam menggunakan cadar atau niqab. Terkadang masih malu dengan lingkungan sekitar jika menggunakan cadar. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum cadar. Sebagian ulama mengatakan bahwa cadar itu wajib. Dan ini yang dipegang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu pendapatnya cadar wajib, Pak. Di Bogor itu masih ada pesantren NU yang murid-muridnya bercadar semua. Mereka mengatakan bahwa ini keyakinan Pak Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sementara sebagian ulama mengatakan cadar hukumnya apa? Sunnah. Ya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan tapi tidak wajib.
Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada pendapat ini. Walaupun bukan berarti sunnah muakkadah itu tidak dilakukan. Sunnah muakkadah itu bukan untuk ditinggalkan, untuk dilakukan. Ya. Karena bagian wanita yang pertama kali memfitnah itu apanya, Pak? Pertama kali antum melihat wanita, antum melihat apanya dulu? Gak mungkin jempolnya, kan? Yang pertama kali antum melihat bagian dari wanita, wajahnya dulu, Pak. Ya. Ketika antum nabar akhwat, yang antum lihat apanya? Jempol. Wajahnya dulu. Makanya wajah itu yang paling memfitnah. Oleh karena itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendapatnya wajib cadar itu. Ya. Jadi yang lebih baik kamu berusaha. Kalau sekarang masih buka lepas, mudah-mudahan kedepannya bisa terus pakai cadar. Memang butuh lingkungan memang. Kalau lingkungannya banyak yang bercadar, kuat itu. Tapi kalau sendirian nggak ada yang bercadar, wah. Apalagi ya ibu-ibu di tempatnya suka ngerumpi kayak ninja itu orang. Kasihan tuh yang bercadar. Jadi bahan gunjingan. Ya, memang butuh kesabaran. Sayyid bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika raja'an uffafika. Sungguh aku akan tambahkan jumlah rakaat sholat sunnah yang kukerjakan demi dirimu agar dirimu terjaga karena sebab kebaikan yang kulakukan. Kenapa Imam Said bin Musayyib memperbanyak sholatnya demi anaknya? Mengapa sholatnya bukan karena Allah? Pertama, Pak, ini tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Karena ini pahala sholat. Pahala sholat itu diantaranya menjaga keturunan. Jaga apa? Keturunan. Orang yang suka sholat diberikan pahala di dunia dan akhirat. Di antara pahala dunianya, keturunannya dijaga sama Allah. Ya. Jadi ini tidak bertabrakan dengan keikhlasan, tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya kita sholat dengan harapan mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak saya, boleh. Namun tentunya juga yang terpenting adalah supaya Allah memberikan kepada kita ridhonya. Itu yang terbesar. Itu yang terbesar yang harus kita niatkan. Nah, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Dalam hadis yang sahih disebutkan, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka yang pertama berbuat baik kepada teman-teman akrab orang tua kita. Kalau kita tahu ini dulu teman akrab bapak saya, maka berbuat baiklah sama dia, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, beramal soleh yang dihadiahkan pahalanya untuk orang tua, seperti sedekah dan yang lainnya. Apalagi kalau sedekahnya sedekah jariah, ya, misalnya bapak memberikan sumbangan bantuan buat pembangunan masjid, diniatkan buat orang tua pahalanya, jadi bisa mengalir terus, masya Allah, itu luar biasa. Yang ketiga, mendoakan dalam sholat dan yang lainnya supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath." Apabila seorang insan meninggal dunia, akan terputus semua amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Kita sebagai anak doakan terus orang tua kita. Ya.
Apakah boleh sholat qobliyah subuh yang tertinggal dilakukan setelah sholat subuh? Boleh. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW setelah selesai subuh, tiba-tiba ada seorang sahabat berdiri sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, ya, as-subhu raka'atan, sholat subuh cuma 2 rakaat. Kata dia, ya Rasulullah, tadi aku mengqadha sholat qobliyah karena aku nggak sempat. Rasul pun diam, tidak mengingkari. Namun kata para ulama, yang lebih utama mengqadha qobliyah subuh itu di waktu duha. Karena demikian yang Rasulullah perintahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ya. Saya seorang guru mengajar, banyak ibu-ibu yang meminta mengadakan tabungan. Setelah diambil saya berikan semua tanpa kurang sepeser pun. Tapi ibu-ibu itu memberi tips uang pulpen, uang catatan katanya. Apakah itu termasuk riba ya Ustaz? Ini kan tabungan. Antum yang megang tabungan, ya kan? Setelah itu di waktunya sudah dikasihkan. Mereka terima kasih sama antum. Dan antum gak minta. Seperti ini boleh? Gak masalah. Itu hadiah masalahnya. Ya, karena antum tidak mensyaratkan juga. Ini cuma sebatas tabungan. Nah, dalam keluarga kandung 5 bersaudara. Yang satu ingin menggunakan hukum Allah dalam hak waris. Dan yang 4 saudara tidak mau hukum Allah, maunya bagi rata. Untuk saya mengikuti hukum Allah agar terhindar dari ancaman Allah dan silaturahim terjalin, bagaimana nasihatnya? Kewajiban kamu dakwahi keluargamu. Pahamkan bahwa kita sebagai hamba sebaiknya mengikuti hukum Allah. Ya. Jadi bagikan dulu sesuai dengan hukum Allah. Nah kalau misalnya kan anak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau misalnya si laki-laki mau menghibahkan bagiannya kepada siapa? Si perempuan, terserah. Karena itu uang sudah milik dia dan sudah dibagikan kepada dia. Lalu kemudian dia mau mengikhlaskan, ya udah nggak apa-apa, sebagiannya buat kamu sana, silakan. Tapi pembagiannya hendaknya sesuai dengan hukum Allah. Nah ini bagaimana caranya? Itu butuh dakwah. Saya pernah diminta sebuah keluarga untuk membagikan warisan sesuai dengan hukum Allah syariat. Beribut keluarganya, yang satu pengen berhukum dengan hukum Allah, yang satu nggak mau, maunya bagi rata. Saya bilang saya nggak bisa bagikan kalau seperti ini, nanti saya malah diseret ke ranah ini pengadilan gimana? Mendingan kalian langsung aja ke mana? Tempat pengadilan agama, biar pemerintah yang yang memutuskan, karena mereka punya kekuatan. Saya melihat pernah Ustadz menjelaskan tentang cara buku yang benar, tapi belum menjelaskan tentang sujud yang benar. Kayaknya antum ngelihat potongan doang ya, video potongan. Ya. Sebetulnya kalau antum lihat ceramahnya secara full, semua sudah saya jelaskan. Dari takbiratul ihram sampai salam sudah saya jelaskan semuanya. Mungkin yang sampai ke antum itu cara rukunya doang, karena dipotong-potong kali. Ya. Jadi saya sujud yang benar. Pertama bahwa anggota sujud ada 7. Yang pertama apa? Jidat. Dan Rasulullah berisyarat kepada hidung.
jidat dengan hidung itu harus nempel. Yang kedua, dua telapak tangan. Dua, ya, 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, kemudian jari jemari kaki. Namun terjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah jidat ini nggak boleh ditutup? Kalau misalnya tertutup oleh pecinya begini misalnya, sah apa tidak? Menurut mazhab Syafi'i nggak sah, wajib dibuka. Sedangkan menurut jumhur sah. Masing-masing punya hujah. Dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan sah. Ya. Untuk pembahasan secara terperincinya ya butuh waktu, Pak. Ya. Ini jawaban secara cepat saja. Kemudian disunahkan ketika sujud telapak tangan kita itu sejajar dengan telinga. Dan ini begitu. Atau sejajar dengan bahu. Dan Rasulullah ketika sujud itu diangkat sikunya, Pak, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Tapi itu kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah jangan. Itu berjamaah ini tangganya susah. Ya. Kemudian usahakan ketika sujud itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tapi tengah-tengah di antara itu. Ya. Bagaimana menghilangkan iri dengki di hati kita? Pertama, kalau kita dengki sama orang, banyak-banyak doain tuh orang. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berkahi rezekinya. Bukan doain artinya doain celaka, bukan. Doakan kebaikan buat dia. Yang kedua, kasih hadiah dia. Ya. Karena kalau kita ngasih hadiah ke orang itu, kata Rasulullah, tahadau tahabu. Beri hadiahlah, niscaya kamu akan mencintai. Hilang dengki. Dan lawan, Pak, kedengkian terus dilawan. Makanya kata para ulama, orang yang berakal akan menyembunyikan kedengkian di hatinya dan menahannya. Sedangkan orang yang gak berakal, dia akan memperlihatkan kedengkiannya. Maka jadilah kamu orang yang berakal. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Lawan. Dan cerdaslah kamu. Dan pikirkan bahwa malas itu tidak akan memberikan manfaat, bahkan mudarat. Kalau kita terus mengikuti kemalasan, gak bakalan maju selamanya, gak bakalan sukses hidup kita. Ya. Jangan kalah sama ayam. Ayam rajin, Pak. Gak ada ayam malas-malasan. Antum lihat burung rajin, gak ada yang malas-malasan. Kita lihat, mereka ayam, burung, binatang-binatang nggak berakal, tapi nggak ada yang males. Mereka bersungguh-sungguh cari rezeki dan yang lainnya. Kita ini berakal. Coba pikirkan apa manfaat kemalasan diikuti. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa malas? Ya, maka lawan kemalasan, wajib dilawan. Setiap kita malas, udah tinggalkan kemalasan. Segera. Ya. Ibadah itu cinta, harap, dan takut. Bagaimana menumbuhkan semua di dalam jiwa kita. Ketika antum mau sholat, ada nggak di hati antum berharap dapat ridho Allah dan pahalanya? Ada, alhamdulillah. Berarti harapannya ada kan? Ketika antum merasa takut dalam sholat, antum takut sholatnya nggak diterima sama Allah, sehingga antum lakukan sholat itu dengan sungguh-sungguh, berarti antum sudah ada ibadah takut.
Ketika antum semangat pergi ke sholat, itu menunjukkan rasa cinta. Karena cinta itu menimbulkan semangat. Seperti antum cinta duit, menimbulkan semangat cari. Cinta AWW menimbulkan semangat buat dapat AWW itu, ya kan? Cinta itu menimbulkan semangat. Nah, ketika antum semangat dalam sholat, ketika mendengar adzan langsung semangat pergi ke masjid, itu tanda cinta. Tidak dikatakan ibadah kecuali dengan niat ikhlas karena Allah. Saya sering disuruh imam dengan membaguskan suara. Apa niat yang harus ditancapkan setiap imam di dalam mengindahkan suara bacaan Al-Quran? Niatkan supaya makmum khusyuk mendengarnya. Bukan karena makmum muji kita, bukan. Supaya mereka khusyuk. Pernah suatu ketika Rasulullah suatu malam mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini suaranya indah banget. Ya. Sampai Rasulullah SAW mendengarkan saja. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Musa, tadi malam aku mendengarkan bacaan surat. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu sudah diberikan oleh Allah seruling nama Nabi Daud, maksudnya keindahan suara. Apa kata Abu Musa? Kalau aku tahu tadi malam engkau mendengarkan, lahabbartuhu laka tahbira. Aku akan lebih perindah lagi suaraku, ya Rasulullah. Ya. Maka mengindahkan bacaan dengan tujuan supaya makmum khusyuk, bukan karena pengen dapat pujian. Bagus. Tapi kalau mengindahkan suara hanya karena yang disebut apa? Oh, Masya Allah, indah suaranya. Ori, bahaya. Ini berubah jadi dosa besar. Ya. Panitia kurban niatnya bukan hanya selain jika panitia kurban punya niat selain lillahi ta'ala juga pengen dapat daging kurban, boleh enggak? Pak, panitia kurban boleh enggak dapat daging kurban? Boleh kalau yang punya daging ngasih hadiah. Adapun kalau yang punya daging enggak ngasih, terus kamu ambil, apa hak kamu ngambil? Makanya panitia kurban bilang ke yang punya kambing, Pak, boleh enggak sebagian dagingnya buat panitia? Kata punya kambing, boleh Pak, silakan. Baru boleh. Nah ini enggak dikasih, enggak apa, main ambil aja. Pak, itu kan hak orang, itu punya orang tuh kambing. Harus sesuai dengan amanahnya dong. Banyak panitia kurban, Pak, dicampur-campur tuh daging. Yang pemilik kambing dapat bagian malah sapi. Padahal dia korban apa? Daging. Bagiannya kok dapat daging sapi. Kan lucu. Yang diperintahkan oleh apa? Wa kulu minha. Ambillah dari kambing sembelihanmu. Diambil dari daging kambing apa? Sembelihan yang kita sembelih. Kita korbannya kambing, makanya sapi. Kan aneh. Itu sapi punya siapa? Punya orang. Udah izin belum? Belum. Makanya Pak, panitia korban harus betul-betul dipilah. Ini kambing siapa? Kambing kamu mau pesan apa dari kampung kamu? Oh, saya maunya hati sama paha 2. Ya udah, langsung setelah disembelih bungkus, kasih tulisan, ini hak si fulan. Kasih. Begitu Pak, jadi jelas.
Itu kambing siapa? Jangan sampai di kambing orang haknya dikasih ke orang lain. Yang satu yang beli kambingnya kurus, yang satu gemuk, dapatnya yang gemuk, enak dia dong. Ya, jadi panitianya itu harus benar-benar sesuai dengan amanahnya. Ya. Satu lagi sudah tidak ada. Ibadah sholat apa saja contohkan Rasulullah. Banyak ini. Yang terpenting sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah rawatib. Ya. Kemudian sholat tahajud. Kemudian ini sholat-sholat yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sholat sunnah rawatib, sholat apa? Tahajud, sholat witir. Sholat duha Rasulullah lakukan sekali-kali. Tidak secara rutin. Sholat tahiyat masjid kalau kita masuk masjid, ya. Sholat masuk rumah juga Rasulullah menganjurkan, ya. Bukan dalam riwayat yang hasan begitu. Rasulullah kalau masuk rumah sholat 2 rakaat, dan kalau mau keluar rumah Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Jadi setelah selesai wudu kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Dianjurkan, dirutinkan. Nah, makanya Bilal bin Rabah masuk surga gara-gara itu. Ya. Sholat taubat boleh kalau kita jatuh kepada dosa besar. Segera taubat dan sholat taubat. Adapun merutinkannya saya belum dapat dalil bahwa Rasulullah merutinkannya. Sholat tasbih. Sholat tasbih menjadi khilaf para ulama. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sahih, ya. Sebagian mengatakan hadisnya apa? Lemah. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Ya. Saya sendiri pernah mempelajarinya. Wallahu alam, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya hasan dan bisa diamalkan. Atas tasbih itu, Pak. Demikian pula sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terbatas dengan waktu dan tempat, kapan saja selain waktu-waktu yang dilarang. Jumlahnya pun tidak ada batasannya, boleh sebanyak-banyak. Ya, baik, saya kira cukup. Ada ustadz yang menyinggung ngatain menjelekkan kita yang nggak ikut tahlilan. Bagaimana? Kalau kita dikata-katain, dijelek-jelekin gara-gara nggak ikut tahlilan, diem aja Pak, sabar. Usah kita marah. Apa yang kita marah? Oh, kita kan nggak pernah maksain pendapat kita juga kan? Nggak pernah kita maksain, kamu jangan tahlilan. Kemudian kita kita larang orang gitu. Nggak pernah kita melarang. Kita hanya menjelaskan hukumnya saja. Ada nggak tuntunannya dari Rasulullah tahlilan itu? Sepanjang yang kita pelajari, kita belum dapat dari Rasulullah tuntunan adanya tahlilan ketika kematian. Yang ada justru dari ulama-ulama madhab, dari madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, semua melarang. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin di jilid 2 halaman 275 disebutkan tegas, namanya maktam. Maktam itu makan-makan setelah kematian. Kata ulama Syafi'iyah itu Zaini Dahlan namanya, itu bid'ah makruhah. Ada dalam kitab I'anatul Talibin, Syarafatul Mu'in. Dalam itu kitab rujukannya NU loh, Pak. Silakan baca, ada di situ.
Ya, ketika kita jelaskan kemudian ada yang jelek-jelekin, ya biarin aja. Ya, kecuali kalau antum punya hujah yang kuat, datang kiai, Pak Kiai, boleh nggak saya diskusi masalah ini dengan Pak Kiai? Baik-baik, bukan dengan marah-marah. Kita duduk bareng, kita diskusi secara ilmiah, ya, kita bikin pembahasan. Dalilnya kiai apa? Mungkin Pak Kiai punya dalil, kita punya hujah. Maka di situ terjadi dialog ilmiah, membantah secara ilmiah. Tapi baik-baik lah, nggak perlu kita saling menghujat. Ya. Nah ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sampaikan bermanfaat, ya. Dan yang benar semuanya dari Allah. Yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor 100